Selamat pagi teman-teman semua, salam Marolis. Alhamdulillah bisa ketemu dengan YouTuber tukang pecel dari Madiun yang katanya berlagak menjadi YouTuber, orang desa yang berlagak menjadi YouTuber. Jadi begini, kebetulan desa Industri Mandiri itu 12 tahun yang lalu, di mana ada di programnya Kementerian Perindustrian. Kita sudah bekerja di Gorontalo, Sidrap, Minahasa, Jember, dan lain sebagainya. Berawal dari sesuatu yang unik ya dan menarik. Kami berawal dari sebuah kajian ilmiah di salah satu universitas terbesar di Indonesia, UGM, di Yogyakarta, di Fakultas Biologi. Pada saat itu ramainya pupuk-pupuk organik. Setelah itu kami berusaha untuk meneliti apa sih maksudnya organik. Ternyata menurut pemahaman kami berbeda. Saya melihat sesuatu yang unik. Kebetulan saya bukan ahli agama, cuman saya melihat di ayat-ayat suci Al-Quran itu mengajarkan dengan gamblang bahwa ada metode cara budidaya menurut Qurani. Ada metode cara budidaya peternakan menurut Qurani. Terus yang terjelas bahwa memang kita dilarang untuk merusak alam, untuk keseimbangan alam. Ini apabila ada yang ahli agama, saya mohon maaf karena saya bukan ahli agama. Memang dulu saya pernah mondok dari Darul Ulum tahun 91 ya, itu pun karena mondok di sana karena pindahan dari Jember pada saat itu SMA. Jadi saya tidak begitu paham di agama, tapi saya berusaha menerjemahkan itu, ternyata kok terbukti. Dan besok saya juga akan mengajak Anda ke lapangan apakah benar ayat-ayat itu. Pertama, saya ngomong bahwa ternyata para petani-petani ini yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terus ekonomi masyarakat ini ada di desa, di petani. Dan petani mempunyai nilai pahala yang sangat jauh lebih tinggi, tapi juga mempunyai madharat dan dosa yang lebih banyak kalau salah menerapkan. Pekerjaan petani adalah sesuatu yang mulia, tapi kalau tidak akan menjadi sesuatu yang paling celaka. Dan sampai sekarang petani pada saat pembangunan negeri ini, petani bukan menjadi subjek tapi menjadi objek. Apalagi kalau pada saat itu kampanye berbondong-bondong mencari petani karena ini dukungan. Oke, kembali lagi ke penelitian. Saya melihat bahwa di dalam hadis itu ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, maka baik pula tubuh itu. Saya memaknai bahwa di situ adalah jantung. Dia jantung itu menseptisiskan atau mentransfer makanan ke seluruh tubuh. Jadi ada sesuatu hadis yang luar biasa di situ. Ada segumpal daging, apabila baik daging itu, baik pula orang itu. Ternyata baik dalam artian di sini adalah dia akan mengalami sehat, dia tidak pemarah karena transfer makanan ke seluruh tubuh, dari jantung, dari paru-paru, otak, ginjal itu terpenuhi semuanya. Tuh. Terus ada sebuah ayat lagi yang menjelaskan bahwa halalan thayyiban. Halal itu bersangkutan dengan berkenan dengan boleh tidaknya dimakan karena berkenan dengan mencuri dan sebagainya. Tapi kalau thayyib, sesuatu yang baik, ada korelasi. Pecel ataupun belum halal karena beli, tapi belum tentu baik karena nutrisi di dalam pecel itu atau makanan itu. Saya berusaha menerjemahkan makanan yang halalan thayyiban. Setelah itu saya ke Fakultas Biologi. Saya bertemu dengan Bu Mulyati. Dia seorang ibu yang luar biasa.
dia menjelaskan kepada saya seorang orang desa. Di sana menjelaskan begitu rupa bagaimana peran bakteri. Saya baru terbuka mata saya bahwa peran bakteri. Terus saya melihat sebuah ayat di dalam surat Al-Luqman. Allah mengisyaratkan itu sebelum menumbuhkan tanaman, di situ menghidupkan hewan. Di dalam surat Al-Luqman ayat 10. Di situ tanaman itu akan hidup setelah Allah menurunkan air hujan, menurunkan air hujan dan menghidupkan hewan lebih dahulu. Setelah itu akan tumbuh tanaman yang baik. Itu maknanya menurut saya sangat dalam setelah saya diskusi bahwa menghidupkan hewan lebih dahulu sebelum menumbuhkan tanaman yang baik. Ini ternyata ada hewan lebih dahulu menurunkan hujan untuk menumbuhkan hewan. Ini yang menjadi problem di masyarakat. Ternyata hewan selama ini yang saya lihat di masyarakat di sana, itu hewannya mati karena apa? Berlebihan membuat racun. Baik itu pestisida, insektisida ini berlebihan, sehingga di situ hewannya mati, sehingga tidak mendapatkan tanaman yang baik, buah yang baik akhirnya. Karena hewannya, mikrobiologi itu dibunuh lebih dahulu. Karena berlebihan penggunaannya, tidak ada keseimbangan. Nah ini akhirnya terus menjadi dorongan saya untuk melihat dan mengkaji. Terus berlangsunglah kajian kami bahwa Al-Luqman itu sebagai pegangan berdasarkan dari ilmu biologi bahwa ada peran penting dari mikrobiologi. Ada bakteri, peran penting di situ ada mikoriza, bisa mengabsorpsi fosfat, bisa menjadi katalisator untuk mereduksi fosfat. Ada Ferrobacillus untuk menjadi katalisatornya besi. Akhirnya terus kami berusaha untuk melakukan ini. Lama kami melakukan ini bersama dengan Bu Mulyati pada saat itu. Bahkan nama Marolis itu berawal dari beliau. Beliau yang memberikan nama Marolis itu jadi madu royal jelly propolis, karena berawal dulu saya penelitian tentang kanker dari propolis dan madu. Oke, saya lanjutkan kembali kepada pupuk itu. Akhirnya kami mengetahui bahwa ada bakteri. Kami berusaha untuk mencari tahu bakteri apa saja. Ada Ferrobacillus, ada Ferrobacillus, mycorrhiza dan lain-lain. Terus ada ayat di dalam surat Yasin itu bahwa mereka berpasang-pasangan ayat 36. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Kami memaknai bahwa itu adalah berpasang-pasangan. Ternyata memang ada pasangannya. Kami berusaha mencari pasangan dari nutrisi. Tubuh manusia kan terdiri dari 25 mineral ya. Berarti ada 25 bakteri yang harus berada di dalam tanah itu. Ini hanya asumsi kami, hipotesa kami untuk mencari sebuah kebenaran untuk diuji dan dikaji. Terus saya mencari dari bakteri apakah ini? Dari apakah kita beli? Kan ada bakteri kita beli. Bakteri A, B, C. Ternyata saya alhamdulillah bersama teman-teman itu mendapatkan kata-kata yang indah dari sebuah hadis, peliharalah kambing karena di dalamnya mengandung keberkahan. Terus akhirnya kami mengambil kambing itu, kotoran kambing. Sebelum itu kita mengkaji dari kotoran onta, kotoran sapi, terus kotoran bermacam-macam kotoran. Ternyata kelengkapan dari aneka warna ataupun varian daripada bakteri ternyata paling banyak adalah dari kotoran kambing. Akhirnya kami berusaha mengisolasi. Kami berusaha belajar mengisolasi, menumbuhkan bakteri itu dari cawan petri. Ada beberapa metode. Kita hidupkan, ternyata mendapatkan banyak sekali. Pertama bertemu dengan 6 bakteri. Jadi penelitian kami bertingkat. Jadi pertama ketemu 6, ketemu 3, ketemu 2, sampai akhirnya jumlahnya
ada 21 bakteri. Tapi itu pun masih kurang, akhirnya terus ketemu, kita satukan dalam sebuah wadah, terus menjadi sebuah produk yang namanya Marolis. Harusnya 25 bakteri, tetapi itu masih kita dapatkan 21 bakteri variannya. Terus dari jumlah koloninya kita berusaha untuk melihat dari jumlah koloni. Kami beli alat untuk menghitung bagaimana cara menghitung koloninya itu. Nanti akan saya tunjukkan cara menghitung koloninya itu, terus bagaimana membiakkan bakteri itu, bagaimana membiakkan sehingga terus mendapatkan sebuah 25 bakteri. Terus kita ciptakan industri pupuknya. Akhirnya kita berusaha untuk menciptakan cara membuat dan membuat pupuk itu. Akhirnya ada beberapa makanan yang dibutuhkan, ada beberapa kotoran yang harus kita kumpulkan, bagaimana mensortirnya. Akhirnya muncullah bahwa kebutuhan itu, kajian ini berawal dari Al-Quran. Oh, ternyata benar setelah kita mengumpulkan kotoran hewan-hewan itu, menurut Bu Mulyati itu hewan itu penting sekali. Nah, di mana hewan itu adalah mikrobiologi atau bakteri. Di situ ada jamur, ada bakteri. Nah, dikumpulkan, ketemulah itu. Terus memang benar bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu Allah sebelum menghidupkan bumi itu menyebarkan hewan lebih dahulu. Menyebarkan hewan, terus menghidupkan dengan menurunkan air hujan, terus menumbuhkan bumi itu. Terus yang luar biasa lagi, saya mendapatkan sebuah film yang sangat istimewa bagi saya, bahwa ternyata benar bahwa Allah menghidupkan alam semesta ini dari hewan lebih dahulu. Terus dengan air Allah menghidupkan hewan itu. Di film itu bahwa ikan itu bisa mengalami dorman atau tidur. Jadi tidur, dia bisa di musim kering dia bisa tidur di situ. Terus setelah itu musim hujan dia akan hidup. Ternyata benar surat An-Nur ayat 45 bahwa dengan air Allah menghidupkan hewan. Oh, ternyata ada korelasi yang panjang yang bagus antara surat Al-Luqman, surat Al-Baqarah tentang air hujan, terus surat An-Nur ayat 45 tentang menghidupkan hewan, terus kesuburan tanah itu betul-betul bersumber daripada Al-Quran. Yang paling lucu di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 itu, ini kalau diberitahu kepada petani ataupun siapa mengatakan bahwa ini adalah merusak. Tapi mereka mengatakan, saya membenahi pada mereka yang merusak alam itu karena apa? Mereka menggunakan pupuk racun, insektisida dan pestisida. Boleh menggunakan insektisida dan pestisida itu, tapi tidak boleh berlebihan. Sekarang ini hewan di sawah tidak ada, belum tidak ada. Terus tanah menjadi keras sekali. Terus cacing juga nggak ada. Nah, dengan cara ini sudah diingatkan dan mereka mengatakan kalau ini kurang hijau, ditambahilah dengan pupuk. Wah, ini ada wereng, belum apa-apa sudah menggunakan menyemprot pestisida, insektisida dan sebagainya untuk mengantisipasi. Kalau ada jamur, insektisida semuanya dilakukan. Mereka berasumsi bahwa menyediakan payung sebelum hujan, padahal itu salah. Akhirnya apa yang terjadi? Tanah menjadi keras, hewan-hewan di sana tidak ada. Ini menjadi pemikiran saya, ternyata dengan dikasih bakteri atau hewan di sawah itu akan muncul nanti akan cacing. Yang selama ini cacing sudah tidak ada karena sudah banyak yang menggunakan obat racun itu. Terus belut akan banyak. Nah, ini belut ini sangat berguna untuk ini menggemburkan tanah. Cuman penyuluh-penyuluh itu yang menjadi masalah, yaitu penyuluh yang mengambil belut setiap malam itu. Nah, ini diambil untuk makan. Nah, ini kalau bisa dihentikan untuk bisa menyuburkan tanah.
Karena kualitas makanan itu tergantung dari bakteri, tergantung hewan yang ada di sawah itu. Kalau itu hewannya nggak ada, kualitas makannya juga jelek. Itu sahabat Marolis, ayo kita sekarang jangan berlebihan menggunakan insektisida, pestisida. Karena hewannya banyak yang mati, nanti tanahnya menjadi keras. Terus tanahnya keras. Gunakan mikroorganisme. Apa saja bisa bikin sendiri. Tapi kalau kami sudah menyediakan itu Marolis. Jadi sebuah pupuk yang dimana disemprotkan itu 3 hari akan gembur. Kalau tidak gembur uang dikembalikan. Terus 7 hari akan keluar cacing. Kalau tidak keluar akan uang dikembalikan. Terus apabila keluar belut, ayo kita uri-uri belut itu, karena belut itu akan memakan kepiting. Dia akan makan cacing yang sutra itu, terus dia menggemburkan tanah, sehingga tanah akan bisa menyerap O2 dengan optimal. Mungkin itu awal cerita saya, nanti kita buktikan di lapangan. Benarkah gembur? Benarkah keluar cacing? Benarkah keluar belut? Nah, itu yang kita buktikan. Itu dari sahabat Marolis, moga-moga ini bisa bermanfaat, bahwa kajian kami ini berawal dari Al-Quran. Nah, kita kembali kepada Al-Quran. Organik kita kembali ke asal. Asalnya adalah metodologi Quran itu sudah mengajarkan bagaimana caranya dengan menggunakan mikroorganisme. Salam Marolis, ayo kita kembali menyayangi bumi, melestarikan alam dengan cara budidaya yang benar, dan jangan berlebihan menggunakan insektisida, pestisida. Kalau pupuk anorganik seperti Poskan, boleh, dan bakteri juga bisa hidup dengan itu. Salam Marolis, semoga ini bisa bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.